Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Leksana. Sini dari kelas 2 DKITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya memiliki NRP 31225.046. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait definisi dan cara menemukan masalah dalam suatu riset. Penjelasan ini dalam rangka tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi yang pertama itu, apa sih pentingnya masalah dalam karya ilmiah? Jadi seperti apa masalah dalam pembuatan suatu karya ilmiah? Nah, yang pertama itu, permasalahan akan menentukan tujuan dari penelitian. Jika masalah tidak ditentukan dengan sangat baik, maka hasil penelitian boleh dikata memberikan informasi yang kurang bermanfaat. Kemudian, permasalahan ini diletakkan setelah fenomena. Itu artinya, permasalahan lahir dari sebuah fenomena yang real. Permasalahan akan mempengaruhi seluruh bagian dalam penelitian kita. Kemudian yang ketiga, permasalahan merupakan nyawa dari suatu penelitian. Jika masalah dipahami secara samar-samar, tentu akan menyulitkan upaya pemecahannya. Dan kemudian, penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada. Jika tujuan penelitian menyimpang dari masalah tersebut, itu berarti permasalahannya diangkat masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian, apa sih masalah itu? Jadi, definisi terkait masalah, yang pertama itu terdapat pengertian masalah berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, masalah itu diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Kemudian, pengertian yang lain yaitu masalah dapat ditemukan ketika sesuatu itu membutuhkan pemecahan. Kemudian, masalah itu muncul ketika adanya sebuah variabel yang mengalami perubahan karena sesuatu variabel tertentu yang perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, masalah juga bisa dikatakan sebagai suatu problem yang memerlukan solusi, yang jika ditemukan solusinya, maka itu akan sangat bermanfaat. Kemudian, masalah juga bisa diartikan sebagai suatu persoalan yang memiliki metode pemecahannya sehingga diperoleh manfaat darinya. Kemudian, tentu dari segala masalah yang ada, kita harus bisa menentukan masalah yang baik, yang mana dalam kita membuat suatu penelitian, tentunya kita harus mengangkat penelitian tersebut dari masalah yang baik. Jadi, apa sih masalah yang baik itu? Nah, masalah yang baik dan dapat diteliti jika memiliki pola pemecahannya. Jadi, masalah yang baik itu ada polanya sendiri. Nah, kita bukan diperhadapkan pada kondisi yang gelap gulita dan kemudian meraba-raba tanpa pegangan. Masalah harus memiliki unsur mengarahkan, bukan tanpa arah kemudian membuat jalan sendiri untuk memecahkannya. Nah, bagi sebagian orang mungkin saja memilih sebuah masalah pada tataran yang baru meraba-raba. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana sih cara kita menemukan masalah agar kita bisa mengangkatnya dalam suatu penelitian kita. Nah, masalah itu tentunya masalah yang diangkat dalam sebuah riset ini lahir dari sebuah konsep realita yang mendesak untuk dipecahkan. Nah, kekuatan sebuah permasalahan berada pada inti manfaatnya. Kita telah diarahkan untuk menemukan apa yang menyebabkan masalah terjadi dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, kita bisa menemukan sumber permasalahan itu dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Bisa juga dari fenomena di masyarakat, kemudian riset terdahulu, dan lain-lain. Jadi kita tidak harus menemukan masalah yang benar-benar baru. Jadi kita bisa menemukan masalah dari riset yang sudah ada. Ada kalanya kita juga
menciptakannya dari imajinasi kita. Namun, semua itu perlu ada polanya, perlu ada unsur yang mengarahkan kita pada upaya pemecahannya. Kita harus menawarkan sebuah masalah yang benar, tegas, dengan ciri-ciri yang jelas dalam merumuskan masalah sehingga tidak menimbulkan multitafsir dari orang lain. Terakhir, terkait kesimpulan yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu masalah adalah sesuatu yang menjadi beban bagi seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan pemecahan. Nah, masalah adalah bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Jadi masalah bagaikan suatu nyawa dari penelitian tersebut. Nah, masalah itu lahir dari konsep realita yang perlu diselesaikan dan masalah harus didefinisikan dengan jelas agar tidak menimbulkan salah persepsi dari orang lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.